Saat ini di benua, selain faktor internal dari dua kerajaan, yang paling signifikan adalah gangguan klandestin dari beberapa klan guru roh dan balai roh. Secara teoritis, dalam satu kerajaan besar dan bersatu, bagaimana ini bisa dibiarkan ada untuk mempengaruhi kekuasaan yang berkuasa? Pihak Akademi Shrek ingin pergi ke Heavendow City, tetapi mereka harus meninggalkan kerajaan Balak terlebih dahulu, kemudian melewati seluruh kerajaan Silvers ke utara kerajaan Balak, untuk akhirnya memasuki batas kota Kekaisaran Heavendow Empire. Lebih jauh ke timur, itu akan menjadi tanah kota Kekaisaran Surga Do Empire sepenuhnya. Keseluruhan perjalanan akan sangat jauh, menempuh lebih dari 2000 km. Jadi bisa dilihat, betapa luasnya wilayah kerajaan Do Empire. Dalam 7 setan Shrek, Dai Mubai, Tang San, Juz Huking dan Ning Rongrong memiliki perangkat penyimpanan roh mereka sendiri. Demikian pula, para guru juga memilikinya. Jadi, saat melakukan perjalanan, mereka tidak perlu mengalami masalah bagasi. Sebelum pergi, mereka membeli makanan dan menyiapkan air dengan peralatan roh mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat memasok kembali selama perjalanan, makanan dan air ini akan bertahan sekitar 10 hari. Oke, kamu monster kecil. Anda semua sudah beristirahat selama 2 bulan. Mulai sekarang kecepatan penuh di depan. Setiap orang harus mengikuti kecepatan saya. Jika tidak, hehe. Flander sepertinya telah kembali ke dirinya sebelumnya. Cahaya licik terpancar dari matanya. Dengan satu tangan meraih lengan Grandmaster, meninggalkan kata-kata itu, dia sudah melesat ke depan. Flander secara alami tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk berlari. Dengan Zhao Wuji di depan para guru akademi, mereka menyebar di kedua sisi saat mereka mengikutinya. Shrek Seven Devils melihat dan berlari tanpa ragu. Mereka sudah tidak gentar dengan beban lari. Berjalan normal tidak ada artinya bagi mereka. Bahkan tanpa perlu menggunakan kekuatan roh untuk membantu mereka, bahkan Oscar dan Ning Rongrong dapat mengikuti kecepatan Flander saat ini. Grandmaster digendong oleh Flander menggunakan kekuatan roh, jadi dia bahkan tidak perlu membuang energi apapun. Grandmaster dengan curiga berkomentar, "Flander, apa artinya pelatihan ini?" Fondasi tubuh mereka saat ini sudah sangat kuat sekarang. Flanders menyeringai, berkata, "Apakah benar-benar tidak ada artinya dalam pelatihan ini?" Xiao Gang, metode ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda gunakan. Selain itu, bahkan jika pelatihan ini tidak ada artinya, bergegas sedikit lebih cepat, membuang lebih sedikit waktu di jalan, kita dapat mengurangi makan dan tinggal di hotel yang lebih sedikit. Dengan cara ini, kita seharusnya bisa menghemat uang. Sebelumnya kita setuju untuk menggunakan 3.000 koin emas yang dimenangkan sebelumnya pada tahap ketiga pelatihan ini. Kita harus menabung sebisa kita. Kamu benar-benar sama seperti biasanya. Grandmaster terdiam untuk beberapa saat. Berbeda dengan Flander, dia tidak pernah melihat uang sebagai sesuatu yang penting, selalu berpegang pada cita-cita bahwa uang yang dia gunakan pada akhirnya dapat diperoleh kembali. Bagaimanapun, dia selalu menjadi Spirit Grandmaster, dan akan selalu mendapatkan gaji Spirit Hall. Flander, agak licik, hanya mengedipkan mata pada Grandmaster, tiba-tiba dia mempercepat. Mempercepat ke depan seperti anak panah saat meninggalkan busur. Zhao Wuji tidak diragukan lagi menjadi yang paling akrab dengan Flander, tanpa daya menatap guru jiwa kacang manis Xiaoxin di sampingnya dan meraih lengannya. Flander orang itu. Bahkan jika Anda ingin menghemat uang, Anda tidak perlu menyiksa tulang-tulang tua kami. Sistem pembantu Spirit Master jelas tidak bisa mengimbangi mereka. Jadi Zhao Wuji hanya bisa membawa Xiaoxin dan meningkatkan kecepatannya. Dengan peningkatan kecepatan Flander, Shrek Seven Devils di belakang mulai tidak mampu mengimbanginya. Pada akhirnya, hanya menggunakan kekuatan fisik untuk berlari pasti tidak bisa menyamai kecepatannya saat dia dibantu oleh kekuatan roh. Selanjutnya, Flander adalah sistem serangan ketangkasan Spirit Master, dan bahkan sistem serangan ketangkasan tingkat Kaisar Roh pada saat itu. Karena terburu-buru untuk mengimbanginya, Shrek Seven Devils hanya bisa meningkatkan kecepatannya sesuai dengan itu. Akibatnya, Ning Rongrong dan Oscar tidak bisa lagi melanjutkan kekuatan mereka sendiri. Oscar digendong oleh Dai Mubai sedangkan Juz Huking dan Xiao Wu bergiliran menggendong Ning Rongrong. Ketujuh dari mereka, seperti biasa tidak meninggalkan siapapun. Mereka mengerahkan segalanya dan bergegas mengejar ketinggalan. Shrek Seven Devils tidak ragu menggunakan kekuatan roh mereka untuk waktu yang singkat, tapi bagaimana kekuatan roh mereka bisa bersaing dengan guru mereka? Kecepatan yang dikendalikan Flander sudah merupakan kecepatan maksimum mereka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kekuatan roh Shrek Seven Devils habis dikonsumsi.
Flender melihat bahwa semua orang di belakangnya tidak dapat mengikuti dan akhirnya melambat sedikit. Berlari dengan kecepatan normal, dia memberi Shrek Seven Devils waktu untuk makan sosis besar dan memulihkan diri sedikit. Tentu saja, Flender sendiri tidak akan memakan sosis besar Oscar. Beberapa kacang polong manis akan jauh lebih efektif daripada sosis. Bagaimanapun, level Master Jiwa Kacang Manis Xiaoxin itu jauh di atas apa yang bisa dibandingkan dengan Oscar. Menggunakan metode lari ini, dalam sehari, Shrek Seven Devil sama lelahnya seperti ketika mereka mengalami pelatihan Iblis Grandmaster lagi. Hanya dalam hari ini, mereka sudah berlari hampir 400 km, menyelesaikan sekitar 1/5 perjalanan. Untungnya, Flender tidak pelit seperti yang dia nyatakan. Dia tidak menyuruh semua orang berkemah di luar, melainkan bermalam di kota kecil di sepanjang jalan. Yang disebut kota kecil, sebenarnya hanyalah desa yang relatif besar. Penginapan yang ditinggali oleh pihak Akademi Shrek sebenarnya adalah satu-satunya penginapan di kota. Meski sedikit lusuh, masih bisa dikatakan relatif bersih. Flender sekali lagi menunjukkan kekikirannya, sama sekali hanya meminta 3 kamar. Guru hanya akan menggunakan 1 ruangan, siswa laki-laki menggunakan 1 ruangan dan siswa perempuan menggunakan 1 ruangan. Aku sangat lelah. Oscar segera berbaring di tempat tidur, masih terengah-engah, dengan wajah euforia. Setiap orang telah berlari selama sehari dan akhirnya bisa istirahat. Tidak ada yang benar-benar peduli tentang betapa sederhana atau kasarnya tempat itu. Dai Mubai membentak, "Apa yang membuatmu lelah? Kamu mengistirahatkan sebagian besar berat badanmu padaku, oke?" Kata Oscar. "Tapi aku juga harus membuat sosis besar dan sosis jamur untuk kalian semua. Selama bagian terakhir lari itu, jika bukan karena sosis jamur saya, bagaimana kami bisa mengimbanginya? Konsumsi kekuatan rohku pasti tidak kurang dari kalian semua. Konsumsi kekuatan roh juga menyebabkan kelelahan." Ma Hongjun berkomentar, "Jangan mengeluh lagi. Yang paling sial adalah aku. Saya yang terberat, kecepatan saya juga tidak terlalu bagus. Saya sangat berharap bisa segera mendapatkan kemampuan terbang. Maka, bepergian tidak menjadi masalah." Tang San tertawa. "Jangan mengeluh lagi, cepat tidur. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Dekan Agung kita lagi besok?" Saat ini, ada ketukan keras di pintu. Pintu kamar terbuka sedikit. Xiao Wu menjulurkan kepalanya dari luar. "Little Sun, keluar sebentar." Tang San menurut dan meninggalkan ruangan. "Xiao Wu, ada apa?" Melihat Xiao Wu yang lelah, hati Tang San mau tidak mau sedikit sakit. Xiao Wu agak cemberut, "Setelah lari seharian, kaki saya sakit." Pijat kaki saya, oke?" Selama masa pelatihan iblis mereka, setiap kali Xiao Wu merasa lelah dan sakit, Tang San akan selalu membantu memijat kakinya. Pada akhirnya, keterampilan dan kekuatan roh misterius surgawi memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan roh sama sekali tidak berguna untuk metode pengobatan Taois. Secara keseluruhan, kekuatan roh lebih sombong, sementara keterampilan surgawi misterius lebih stabil dan damai. "Oke, di sini." Tang San menggosok kepala Xiao Wu. Lakukan di sini." Rongrong dan Zhu Qing sudah tidur. Saat dia berbicara, Xiao Wu mengangkat kaki kanannya, menunjukkan kelenturannya, menempatkan betis rampingnya di bahu Tang San. Tang San mengangkat kedua tangannya, satu tangan memegangi pergelangan kakinya dan tangan lainnya dengan lembut memijat otot betisnya. Kehangatan keterampilan misterius surgawi langsung menembus otot. Xiao Wu dengan nyaman menutup matanya. Wajah mudanya sedikit memerah. Saat Tang San membantunya memijat betisnya, dia bertanya padanya, "Jika kita terburu-buru seperti hari ini lagi besok dan kamu tidak tahan lagi, biarkan aku menggendongmu. Seharusnya tidak ada masalah dengan kecepatan jika saya menggunakan 8 tombak laba-laba." Xiao Wu terkikik. "Tidak perlu, saya bisa mengatasinya. Sebenarnya kelelahan seperti ini juga bagus. Saya akan punya alasan untuk membiarkan Anda memijat kaki saya. Ini sangat nyaman." Kenapa telapak tanganmu hangat sekali?" Tang San menggelengkan kepalanya. Dia menyayangi adik perempuan ini dari lubuk hatinya. Tidak peduli dengan lumpur dan kotoran di sepatunya, dia dengan lembut memijat kakinya, membantunya rileks. "Bagaimana rasanya?" "Sangat nyaman, sepertinya kakiku sudah tidak sakit lagi." Meski dipisahkan oleh sepatu, panas dari telapak tangan Tang San masih bisa masuk ke kakinya.
Rasanya seperti berendam di air panas dari mata air panas. Perasaan nyaman yang panas membuat Xiao Wu merasa sangat nyaman. Penglihatannya kabur untuk sementara waktu. Oke, ganti ke kaki satunya. Xiao Wu memandang Tang San, ekspresinya agak membeku. Jika kita selalu bisa sedekat ini di masa depan, dan jika kamu nanti mendapatkan istri, apakah kamu tidak menginginkan aku? Tang San tersenyum, gadis bodoh, bagaimana bisa begitu? Kapanpun, kamu akan selalu menjadi adik perempuanku. Mengenai hubungan laki-laki perempuan, dia belum pernah mengalaminya di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia bahkan kurang memahami mereka. Meskipun dia tumbuh tanpa ayahnya di sisinya, namun, sejak dia datang ke Akademi Shrek, Tang San tidak pernah merasa sendirian atau hampa. Dalam hal persahabatan, dia memiliki teman-temannya. Dalam hal keluarga, dia memiliki Xiao Wu dan Grandmaster. Dia sudah sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Xiao Wu terkikik, bagaimana? Setelah kita besar nanti, aku akan menikahimu, oke? Maka aku bisa menjadi adik perempuanmu selama kita hidup dan membiarkanmu menjagaku. Tang San tertawa dan berkata, baik. Hanya saja kamu sangat cantik, menikahiku akan mempermalukanmu. Xiao Wu menghela nafas. Aku serius. Apa yang membuat malu? Di hatiku, kamu adalah yang terbaik. Tahukah kamu? Rongrong selalu menggodaku, mengatakan bahwa kita hanya saudara laki-laki dan perempuan. Tang San tampak kosong sebentar, tapi dia tidak salah. Bukankah kamu adik perempuanku? Wajah menawan Xiao Wu memerah. Bukan seperti itu. Ah iya. Saya tidak akan membicarakannya lagi, kamu benar-benar bodoh. Saat dia berbicara, dia menarik kembali kakinya yang panjang dan berjalan di belakang Tang San, kedua tangannya dengan lembut meremas pundaknya. Meskipun teknik Xiao Wu agak amatir, itu tetap membuat Tang San merasa nyaman. Terutama perasaan hangat yang samar itu, membuat hati Tang San tersentuh dengan lembut. Baik. Anda harus tidur lebih awal. Kita masih harus bepergian besok. Tang San dengan enggan mendorong tangan Xiao Wu. Baik, Xiao Wu menjawab. Akhirnya kembali ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, matanya menunjukkan cahaya yang agak ragu-ragu dan dalam. Kembali ke kamarnya, yang membuat Tang San terkejut adalah Dai Mubai dan dua lainnya belum tidur. Mereka bertiga memandang Tang San ketika mereka mencoba menyembunyikan senyum mereka. Oscar bangkit dari tempat tidur, menghadap Dai Mubai dan mengangkat kaki ke arahnya. Dengan suara malu-malu dia berkata, setelah berlari seharian, kakiku terasa sakit. Pijat kakiku, oke? Dai Mubai tertawa, meniru suara Tang San, baik. Di sini? Oscar segera menindaklanjutinya, di sini. Rongrong dan Zhuking sudah tidur. Melihat permainan menyeramkan mereka, Tang San dengan kesal berkata, bagus. Kalian mendengarkan percakapan kita. Fatih tertawa terbahak-bahak di satu sisi, bukannya kita menguping. Hanya saja di sini, dindingnya sangat buruk. Bantu aku memijat kakiku juga. Saat dia berbicara, dia juga memberi isyarat dengan kakinya yang gemuk. Tang San dengan sungguh-sungguh mengangguk, baik, tidak masalah. Kudengar, sedikit racun justru bermanfaat bagi tubuh, meregangkan otot, dan memperlancar peredaran darah. Saya tidak tahu apakah 8 tombak laba-laba saya dapat melakukannya, tetapi saya akan menggunakan Anda untuk mencobanya. Sambil berbicara, dia melepas jaketnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya, dengan asumsi ekspresi akan melepaskan 8 tombak laba-laba. Fatih melompat karena ketakutan, buru-buru menarik selimutnya ke atasnya. Berteriak agak pahit, jangan, saudara ketiga, salahku. Pertemuan pertamanya dengan racun kuat Eight Spider Lunch meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tang San membentak, pergi tidur. Dai Mubai terkekeh, berkata, Tang San, Xiao Wu menyatakan posisinya kepadamu, kamu sebagai kakak laki-lakinya tidak boleh terlalu lamban. Xiao Wu adalah kecantikan yang langka. Jika kamu bertindak cepat kamu akan mendapatkannya, jika kamu lambat kamu tidak akan. Tang San menatap kosong, tapi kami bersaudara. Baiklah, jangan katakan apapun. Kami berdua masih semuda ini. Masih terlalu dini untuk membahas ini. Apakah Anda pikir saya gendut? Saya tidak bisa memiliki api jahatnya. Ma Hongjun menjulurkan kepalanya dari dalam selimutnya, dengan menantang berkata,
Bagaimana dengan saya? Hubungan antara pria dan wanita adalah hukum surga dan prinsip bumi. Itu adalah naluri utama. Tang San memelototinya, saya mengatakan Anda memiliki naluri untuk disimpan. Dai Mubai juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Tersenyum menggelengkan kepalanya, duduk bersila di tempat tidurnya untuk memasuki keadaan meditasi. Setelah malam yang lancar, pagi hari kedua. Semua orang melanjutkan perjalanan. Sekarang, mereka sudah meninggalkan kerajaan Balak, memasuki perbatasan kerajaan Perak. Untungnya, hari ini Flender tidak mempercepat lagi, hanya memimpin parti ke arah timur laut secara teratur. Pada hari yang sama, mereka mencapai ibu kota kerajaan Silvers di perbatasan selatan, kota Silvers. Flender belum pernah terjadi sebelumnya memilih kota besar ini untuk menginap, terlebih lagi pada saat mereka memasuki kota, langit baru saja mulai gelap. Flender, kamu baik-baik saja? Ketika Flender mengajak semua orang untuk check-in di hotel yang mahal, bahkan Grandmaster yang tidak pernah bisa berpegang pada koin pun mau tidak mau merasa aneh. Lebih jauh lagi, kali ini Flender secara tak terduga menyewa 5 kamar, membiarkan semua orang hidup lebih tenang. Bahkan makan malam pun sangat mewah. Apakah itu Grandmaster atau Zhao Wuji dan guru lainnya? Semua orang dibuat bingung oleh tindakan Flender. Selalu kikir, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Saat makan malam, Flender akhirnya menunjukkan warna aslinya. Flender memasang ekspresi tersenyum, mengangkat cangkir anggur di depannya, berkata, "Bepergian selama 2 hari, terima kasih atas kerja keras Anda, makan sepuasnya." Namun, monster kecil hanya diperbolehkan secangkir anggur. Berbicara, dia memimpin dengan memberi contoh dan menuangkan anggur ke tenggorokannya, dan lebih jauh lagi dengan sangat antusias menerima hidangan semua orang. Dai Mubai berkata dengan suara rendah di telinga Tang San, "Dibandingkan dengan senyuman, saya berharap kita melihat ekspresi serius Dekan." Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia tersenyum aku merasa senyumnya sangat berbahaya. Anda akan lihat, hari ini Dekan kami menghabiskan begitu banyak, pasti ada hasil. Benar saja, ketika anggur dibuat 3 putaran, setelah hidangan 5 rasa, Flender menyeka mulutnya, dengan lembut berkata kepada Shrek Seven Devils, "Kamu juga belum pernah bertarung selama 2 bulan. Kota Perak ini memiliki arena roh hebat. Malam ini kalian semua harus berolahraga sedikit. Tidak perlu berpartisipasi dalam semua pertarungan roh. Agar tidak memengaruhi perjalanan besok, cukup bergabunglah dalam pertarungan semangat tim." Dai Mubai tersenyum lebar melihat ke arah ekor rubah Flender, berkata, "Din, lalu hadiah yang kita peroleh kali ini, haruskah itu juga ditransfer ke akademi?" Flender dengan saleh berkata, "Meskipun akademi sudah ditutup, sebagai dekan, apakah Anda yakin saya akan mengambil alih hadiah Anda? Anda mengalokasikan pendapatan Anda sesuai keinginan Anda, tidak terkait dengan kami. Mubai, jangan bilang kamu tiba-tiba meragukan niatku." Kali ini giliran Dai Mubai yang menatap kosong. Awalnya dia mengira Flender berencana membuat mereka berpartisipasi dalam pertarungan semangat tim untuk mendapatkan hadiah. Seperti ini, dengan peringkat mereka saat ini, untuk pertarungan roh tim setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 100 koin roh dingin masing-masing, menambahkan jumlah yang cukup besar. Dia tidak mengira akan dikritik hanya dengan kata-kata Flender. Jangan katakan, apakah Dekan ini baik-baik saja? Masih Ma Hongjun yang paling memahami gurunya, mengucapkan kata-kata kepada Dai Mubai di sisi lain. Dai Mubai kemudian tiba-tiba mengerti. Ma Hongjun hanya mengucapkan satu kata, "Perjudian." Ya, dalam keadaan level yang setara, bahkan tim Kaisar tidak dapat melampaui Shrek Seven Devils. Bagaimana bisa ada lawan? Selama mereka memasang taruhan besar pada pertarungan tim, maka, tentu saja penghasilannya tidak akan kecil. Ini adalah skema Flender yang sebenarnya. Bagus, kita akan berangkat. Flender dengan senang hati melunasi tagihannya, menanyakan arah ke Silver's Great Spirit Arena, membawa semua orang meninggalkan hotel. Silver's Great Spirit Arena tampak lebih megah daripada rekan Suotuonya. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kerajaan Perak, masih satu tingkat di atas Suotuo. Mengenakan topeng yang telah mengguncang Suotuo Great Spirit Arena, Shrek Seven Devils sekali lagi berangkat. Namun, ketika Flender meminta Shrek Seven Devils mendaftar untuk pertarungan semangat tim, dia menjadi bodoh. Staf Silver's Great Spirit Arena dengan hati-hati memeriksa lencana pertarungan roh 7 setan Shrek, dan mau tidak mau melihat 7 guru roh di depannya. Merasa agak sulit untuk berbicara. "Maafkan saya, Spirit Masters yang terhormat, saya khawatir Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan semangat tim." The Shrek Seven Devils tidak peduli, Flender tidak,
Orang harus tahu, sejak memasuki Silver City dia sudah menghabiskan banyak koin, berharap bisa mendapatkannya kembali di sini. Mengapa? Jangan bilang tidak ada orang di Great Spirit Arena. Flander berkata dengan marah. Meskipun Flander agak agresif, staf tidak membantahnya sama sekali. Tim Spirit Fighter emas level 30 memang memiliki kualifikasi untuk menjadi agresif. Dia telah bekerja di Great Spirit Arena selama lebih dari 20 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya tim pejuang roh yang mengerikan muncul. Maaf, Tuan yang terhormat, tapi Silver's Great Spirit Arena kami tidak memiliki tim pejuang roh emas untuk pertarungan roh yang adil. Anggota staf berkata dengan malu. Flander berkata, maka tim pejuang roh perak juga baik-baik saja. Tidakkah kamu melihat bahwa di antara mereka hanya ada satu master roh yang baru saja maju menjadi pejuang roh emas? Anggota staf menggelengkan kepalanya, itu pasti tidak akan berhasil. Pertama-tama, kami hanya memiliki satu tim level 30 pejuang roh perak, tetapi membiarkan mereka bertarung jelas tidak adil. Mungkin Anda juga tahu aturan arena roh agung. Level tim dihitung berdasarkan level anggota tertingginya. Di samping Zhao Wuji tersenyum dengan skaden Freude. Rupanya, rencana seseorang gagal. Berdiri di sisi Zhao Wuji, 3 guru roh senior Lu Jibin, Liu Song dan Xiao Xin tidak bisa menahan senyum. Mereka tidak memiliki hubungan bawahan dengan Flander. Sebelum berdirinya Akademi Shrek mereka adalah teman baik. Menyaksikan kekalahan Flander jelas merupakan bentuk hiburan bagi mereka. Flander tanpa tanda tangan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Anggota staf memikirkannya, bukan berarti tidak ada cara. Jika semua orang setuju untuk melampaui level untuk bergabung dalam pertarungan roh, saya secara alami dapat mengaturnya. Melampaui level tidak lagi menderita batasan level pertarungan roh. Dengan kata lain, Anda dapat menantang salah satu tim pejuang roh tingkat 40 terendah. Di sini tim tingkat 40 praktis semua pejuang roh perak, ada juga beberapa tim pejuang roh emas. Anda dapat memilih sesuka Anda. Tingkat ke-40? Flander tertegun sesaat, segera setelah itu menggelengkan kepalanya, kalau begitu biarlah. Apa yang disebut, pria cinta kekayaan, tapi pegang dengan cara yang benar, Flander masih mengerti alasannya. Meskipun di arena pertarungan roh, secara umum tidak ada lawan yang mati, dia juga tidak akan membiarkan murid-muridnya mengambil risiko untuk keuntungannya. Jika ada peluang kemenangan tertentu tanpa bahaya maka sedikit untung tidaklah banyak. Namun menuntut Shrek Seven Devils mengambil risiko demi untung, Flander tetap tidak akan melakukannya. Meski kikir, bagaimanapun juga dia berprinsip. Tidak, saya pikir itu mungkin. Suara kaku Grandmaster bergema, tanpa tergesa-gesa berjalan ke sisi Flander. Flander mengerutkan kening, Xiao Gang, lelucon macam apa itu? Bagaimana ini mungkin? Anda juga tahu kedalaman celah cincin roh. Jangan bilang kamu ingin mengirim anak-anak ke kematian mereka. Jangan lupa bahwa di antara mereka ada 3 orang yang belum mencapai level ke-30. Menghadapi tim Spirit Master level 40, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tentu saja saya tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Flander, masih banyak perbedaan dengan tim pejuang roh tingkat 40. Berbicara, Grandmaster menoleh ke anggota staf, apa yang kamu katakan barusan, biarkan kami memilih lawan kami, tanpa pertanyaan. Anggota staf mengangguk, tentu saja tanpa pertanyaan. Selanjutnya saya dapat menjamin bahwa pertarungan roh tim ini akan berada di arena roh utama pusat. Keadaan tantangan yang melampaui level sangat jarang muncul di arena roh agung, terutama dalam pertarungan tim. Jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1 di mana semangat satu pihak sangat luar biasa, mungkin masih ada peluang untuk menang atas celah cincin roh. Tetapi pertarungan semangat tim adalah upaya kolektif. Jika seluruh tim adalah satu cincin roh yang lebih lemah dari lawan, bagaimana masih ada pertarungan? Akibatnya, tantangan yang melampaui level tim hampir tidak pernah terlihat. Dan tanpa lebih dari beberapa contoh sukses dalam seluruh sejarah Great Spirit Arena, tantangan yang melampaui level tidak diragukan lagi adalah semacam pertarungan roh yang menarik bagi penonton, membuatnya lebih mudah untuk membuat penonton bersemangat. Selama berita itu keluar, Central Main Spirit Arena bisa mengantisipasi penonton penuh. Acara yang sangat bagus, bagaimana mungkin arena roh menolak? Grandmaster melanjutkan, di antara tim level 40 apakah Anda memiliki tim yang sangat kejam? Terbaik adalah jenis tim yang setiap kali membunuh atau melukai lawan. Semakin tinggi proporsi cedera semakin baik. Ah! Anggota staf terkejut melihat ke arah Grandmaster, berpikir dalam hati, jangan bilang orang ini ingin tim ini dibunuh. Awalnya dia mengira Grandmaster akan memilih tim level 40 terlemah, dia tidak mengira dia akan mengatakan sesuatu seperti ini.
Flander meraih bahu Grandmaster, berteriak, "Xiao Gang, apa kamu gila? Anda ingin membuat anak-anak terbunuh?" Grandmaster dengan tenang tersenyum. "Flander, menurutmu apakah aku akan membiarkan anak-anak terbunuh? Jangan khawatir, saya punya alasan." Flander menatap kosong. "Ya? Bagaimana mungkin Grandmaster membiarkan anak-anak terbunuh? Terutama satu-satunya muridnya Tang San, yang biasanya sangat diperhatikan oleh Grandmaster." Flander juga melihat bahwa dia memandang Tang San seolah-olah anaknya sendiri. Bagaimana dia membiarkan dia mengambil risiko? Grandmaster memanfaatkan momen membosankan Flander untuk sekali lagi menanyai anggota staf. "Apakah ada tim seperti itu?" "Ah iya. Ada." Anggota staf akhirnya bereaksi. Tim Iblis, tim pejuang roh perak tingkat 40, sejak memasuki kelas pejuang roh perak, 46 pertarungan dan 31 menang. Secara keseluruhan mereka telah membunuh lawan sebanyak 63 kali. Lawan yang terluka 98 kali, yang disebut senjata pembunuh dari tim pejuang roh perak. Mayoritas tim pejuang semangat perak tidak mau menghadapi mereka karena mereka bermain sangat keras. Grandmaster mengangguk puas. "Bagus, kalau begitu kita akan menantang tim iblis ini. Tim kami disebut Shrek Seven Devils. Semuanya 7 anggota akan bertarung." Grandmaster. Melihat Grandmaster yang tidak terduga begitu tulus, keempat guru Xiao Wuji dengan tergesa-gesa berkumpul untuk mencegahnya. Grandmaster menggelengkan kepalanya kepada mereka, mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Saat ini sepertinya semua orang melihat cahaya, kekhawatiran di wajah mereka memudar. Flander agak ragu-ragu berkata, "Tapi, apakah ini baik-baik saja?" Grandmaster dengan tenang berkata, "Flander, ini juga semacam pengalaman. Tak pelak akan ada hari di mana mereka harus menghadapi keadaan seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa memiliki kami di sisi mereka untuk membimbing mereka ketika mereka menghadapi keadaan seperti itu? Atau membiarkan mereka menanggungnya sendiri lebih baik?" Tatapan Flander bertabrakan dengan pandangan Grandmaster di udara, sepertinya menimbulkan percikan api. Pada akhirnya dia tetap yang menyerah, mengangguk, "Baik, kuharap kamu benar." Grandmaster dengan tenang tersenyum, berkata, "Ini adalah cara terbaik untuk memeriksa kualitas mental mereka. Itu juga sesuatu yang harus mereka alami cepat atau lambat." Flander memandang guru lainnya, berkata, "Kalau begitu, mari kita putuskan dengan voting. Semua orang yang mendukung keputusan Grandmaster angkat tangan Anda." Minoritas menentang mayoritas. Sambil berbicara, Flander memimpin untuk mengangkat tangannya. Setelah guru-guru yang lain ragu-ragu sejenak, mereka juga satu persatu menunjukkan persetujuan mereka. Grandmaster kemudian menoleh ke anggota staf, "Tolong bantu kami menyiapkannya." Suasana hati Meng Li agak buruk akhir-akhir ini. Sebagai kapten tim Vian, tidak heran dia juga depresi. Tim Iblis sudah tidak memiliki pertarungan semangat tim selama setengah bulan, karena alasan sederhana bahwa mereka menderita boikot kolektif dari semua tim pejuang roh perak tingkat 40. Tidak ada tim yang ingin bertemu mereka dalam pertarungan roh. Sejak berdirinya tim Iblis mereka telah mengadopsi taktik anjing gila. Meng Li selalu dianggap kejam. Buas untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Dalam pertarungan semangat tim sebelumnya, apapun lawan mereka, di bawah kepemimpinannya, tim Iblis semua akan meluncurkan serangan kekuatan penuh terliar mereka. Bahkan jika mereka kalah, mereka masih bisa membunuh lawan. Seiring waktu, setiap kali tim Vian berpartisipasi dalam pertarungan semangat tim, semangat lawan akan kewalahan terlebih dahulu. Bahkan jika jelas lebih kuat dari mereka masih kesulitan untuk menang. Tapi baru-baru ini, tim Vian mengalami masalah. Karena gaya mereka yang sangat kejam, setiap tim pejuang roh perak menolak untuk bertemu dengan mereka. Kultivasi guru jiwa tidaklah mudah. Siapa yang ingin rekan mereka mati di arena pertarungan roh? Kecelakaan sesekali sulit untuk dihindari, tetapi jika melawan tim iblis, kematian bukanlah kecelakaan, melainkan kepastian. Dalam situasi seperti ini, memboikot tim iblis telah menjadi pemahaman bersama di antara tim pejuang roh perak tingkat 40.